Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatan min kunna kana fihi khaslatan min nifaq hatta yada'aha tidak min khana wa idza hadasa kadzaba wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul bersilaturahim di Masjid Istiqomah dalam kegiatan rutin pengajian yang dilaksanakan setiap pada maghrib setiap malam Sabtu pada maghrib ini. Hadirin rahimakumullah, kebetulan pada malam ini nggak terang cuaca, biasanya hujan. Dan alhamdulillah jemaah banyak sebab kebetulan hujan. Sebagai motivasi saya juga menyampaikan kepada Rasulullah SAW, orang yang berkumpul di masjid, di rumah Allah, kemudian membaca ayat Al-Quran, tadarus, tadabbur, mempelajari, memahami ayat-ayat keterangan-keterangan, maka Allah akan memberikan kepadanya pertama hafatul malaikat, dikelilingi oleh malaikat yang senantiasa berdoa untuk orang-orang. Berisikan dengan ilmu-ilmu, keterangan-keterangan dan masalah, khususnya masalah ibadah. Ya kalau kita ya ini ya seperti ya kalau apa dalam ayat ini ciptaan Allah ini tidak maju-maju dia jalannya. Yang kedua dari masalahnya yang penting ibadah kan untuk dimaju di kitabnya. Di suatu saat nanti akan video kita akan diputar oleh Allah. Oh itu pada malam Sabtu tanggal sekian saya sedang ada di masjid sedang mendengarkan tausiah sambil bubur. Dan ini bapak-bapak sekarang saya dulu. Saya senang kalau kumpul di masjid ini ada apa namanya itu barakah makan itu barokah lah, Jumat barokah. Imam makan di bubur di rumah sendiri. Nah, bersau. Jumat pagi-pagi makan bersama-sama di sini nikmat. Di rumah mana? Di sini we. Kamu di mana yang itu? Nikmat, ya. Barokah. Jadi sekali lagi ini kita beribadah ya. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Tema yang disingkat pada ini ya Pak, dalam pertemuan singkat ini saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang yang munafik. Namun sebelumnya kita ketahui maklumi bahwa di awal surat Al-Baqarah, Allah menggambarkan tiga golongan manusia. Pertama ada yang dikelompokkan ke golongan orang-orang yang muttaqi. Ayatnya sudah paham dari mulai alladzina
alladzina yu'minu bil ghaib. Di dalam alif lam mim dzalika kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Lalu ciri bagi orang melakukan tujuh orang yang muttaqin. Ada kaitan ciri nanti. Ada yang benar-benar boleh sholat. Itu orang yang bertakwa dilihat dari akidah dan ibadah dan muamalah. Nah, ada yang kedua, kelompok atau golongan orang-orang kafir. Mulai dari innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Terus sampai ada fatamal ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Jadi kelompok yang kedua adalah orang-orang yang kafir. Kafir ini kan Allah di bahasa Al-Quran, bahasa Allah ya. Ada ulama yang ingin mengganti kafir dengan non-muslim. Ini bahasa Quran yang boleh kita digantikan. Ya ayat kafir orang-orang kafir, orang yang kayak orang-orang non-muslim. Allah yang memberi nama. Tidak ada bahasa-bahasa Quran, bahasa kalimat-kalimat al-Islam pada dari Al-Quran yang sudah diwaktukan menjadi bahasa kita. Jadi sudah tidak akan merasa tersinggung lagi kalau kelompok-kelompok. Allah yang menjelaskan di dalam Quran. Dia orang yang kafir itu, jadi diberi peringatan atau dia peringatan itu sama saja. Sebab apa? Sebab hati, pendengaran dan mata sudah dikunci oleh Allah. Khotam, sudah dicap, sudah dikunci oleh Allah. Jika mereka tidak mau melihat dan mendengar, kan dari mulai penglihatan dulu. Apa dari mulai ini melihat setelah tidak mau lihat, setelah tidak mau melihat, tidak mau mendengar. Nah kalau tidak mendengar itu hatinya, jadi dari hati dulu lah. Hati sama hati tidak resep. Orang tidak mau mendengar, apa lu melihat? Coba ya. Kalau kita tidak senang pada seseorang, pertama kan hati ini resep, itu yang menepoknya. Boro-boro ngomong lagi omongan. Jadi kalau kadang kita kadang-kadang suka ada gitu lah. Jadi kalau saking resepnya orang, saking tidak senang pada seseorang, sampai tidak mau mendengar. Nah sebab tidak resep kepada petunjuk Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah Muhammad SAW berutusannya, maka dari mulut hatinya sudah dikunci. Resep, sebab resep tidak mau mendengar. Sampai tidak mau dengar, tidak mau melihat. Ditutup. Kita jadikan masuk dan jangan ada mereka menutup cari. Siapa yang tidak mau? Jangan pasti. Yang mengatakan tidak. Yang ketiga, yaitu yang kan yang tadi mutakin jelas, ciri-cirinya jelas, kafir jelas. Ya. Nah ada yang pura-pura yang tidak jelas di dalam Quran disebut orang munafik. Wa minan nasi mayyaku abnabila wa bil yaumil akhir wa hum. Dari sebagian manusia ada orang yang berkata amanna billah, kami berdoa kepada Allah dan hari akhir dan segenap kejadian akhir. Ada bangkit, ada pemizat, ada medan, seperti mengasalkan sampai sirat itu hari akhir kiamat. Wa mahmudin, tapi sebetulnya mereka tidak beriman. Nah ini orang-orang munafik oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Quran, sehingga saking ini Allahnya menjelaskan begitu pentingnya kita paham karakteristik orang-orang munafik, sampai ada satu surat Al-Munafikun, surat orang-orang munafik. Itu kenapa? Karena ini saking pentingnya Allah, serius lah. Supaya orang paham, manusia tahu tentang bagaimana sih orang-orang yang munafik ini kan. Sebab tadi kalau orang muttaqin, orang Islam itu jelas. Orang-orang yang kafir jelas. Ya. Kalau orang munafik yang kan itu yang kuat.
Munafik itu pura-pura. Pura-pura dalam segala hal, dalam satu hal. Pura-puraan, kebohongan. Pura-pura mengikuti, ya. Pura-pura ikut. Ya. Dan itu ciri-cirinya. Dan itu terus bertambah dari zaman Rasul sampai sekarang, sampai akhir zaman. Ciri-ciri orang yang pura-pura itu, pura-pura Islam tapi bukan, tapi ingin berusaha. Dan datang ketika Rasulullah SAW, orang-orang munafik datang ke Rasulullah, kami bersaksi bahwa ada seorang Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Jadi itu datang, tapi Allah tahu orang-orang ini hanya lisan, hanya ngomong pura-pura, sehingga diberi ciri orang munafik, orang yang pura-pura, orang yang bohong, berdusta, berbohong, pura-pura. Ya Muhammad, saya juga iman bahwa ada Rasulullah, tapi hatinya bohong. Siapa yang menyatakan yang tak bohong? Allah. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 1, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah yang bersaksi, Allah yang mengetahui innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik itu bohong. Jadi ketika datang kepada Nabi Muhammad bahwa engkau adalah seorang Rasulullah, siapa? Pura-pura. Pura-pura dalam hal dia apa itu karena membenci. Salah banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan munafik. Salah satunya adalah karena benci terhadap Islam, lalu menyamar menjadi Islam, lalu ingin merusak. Berkembang sampai zaman Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab kan meninggalnya, wafatnya dan dibunuh oleh munafik Abu Lu'lu. Pura-pura Islam, pura-pura sholat, ikut berjamaah sholat subuh, ditusuk. Umar bin Khattab wafatnya itu oleh munafik. Yang pura-pura, yang bohongan. Utsman bin Affan juga sama. Abdullah bin Syabab itu juga munafik, pura-pura muslim, padahal tadi ingin berbuat jahat. Nah, mungkin sifat-sifat yang itu sampai sekarang pun banyak yang pura-pura munafik. Jadi sifat yang pertama, ya, karakter yang pertama orang munafik itu berbohong, berdusta. Siapa yang tahu berdusta? Allah. Yang dusta itu artinya apa? Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan nuraninya. Jadi lain di kata, lain di hati, di bahasa. Nah, kalau ada orang yang sekarang ini antara ucapan dan hatinya patutnya berkelak-kelakan, ya, karena ada maksud-maksud tertentu, dia kalau tidak senang, bagaimana? Nah, itu dikelompokkan menurut orang munafik. Orang munafik itu kan bisa dari muslim, bisa dari orang muslim, bisa dari kafir, dari orang munafik. Nah, jadi itu yang pertama adalah orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta. Jadi dengan hadis Rasulullah tadi ada si orang yang mendapat dan tiga salah satu adalah ada perlu bicara berdusta dan bohong. Malah di dalam satu keterangan lagi, bohong itu termasuk 7 bahaya Islam. Bahaya Islam itu salah satunya adalah berbohong, berdusta. Maka pantas katanya, pantas di dalam keterangan bahwa Allah nanti di yaumil kiamat ketika ditagi pengadilan, ada tidak yang bohong. Sekarang kami senang sekali bapak-bapak yang sering melihat ini pengadilan sekarang itu. Bohong itu yang pengadilan kapok.
membela sendiri, menuntutnya amal orang sendiri, memutusnya karena itu sendiri. Yang dia bicaranya tetap lisan dan dicapai itu dia mulut mah. Nah, yang itu apa namanya itu jangan saksinya kaki segala macam. Jadi kalau begitu pekerjaan lisan ini sudah sampai ketika di dunia, maka lisan ini dikunci nanti di akan bicara itu. Kalau edihim tangan-tangan yang berbicara, wah kalau di lumpuh kaki akan menjadi saksi. Maka yaksibun apa yang telah mereka kerjakan. Jadi nanti semua bakal dan tidak iman. Jadi beratnya tak hubungan iman. Ya, kalau kita iman pasti akan mengalami. Kapan? Ya nanti. Tidak. Kalau mereka bertanya kita iman. Dan suatu saat nanti akan ada pengadilan Tuhan. Furoda. Kita datang menghadap Allah itu furoda itu sendiri-sendiri. Tidak berkelompok, sendiri-sendiri. Akan Muhammad itu malah menghadap pengadilan Allah itu sendiri-sendiri. Tidak ada saksi, tidak ada pembela. Ini yang membela Muhammad. Saksinya tadi kaki, yang bisa tangan, mulut, diam kamu mulut, sudah capek kamu di dunia. Ya. Nah ini bisa. Makanya kalau bisa kul khair, bicara yang benar, yang baik. Aulia semut atau dia akan lebih selamat ya, daripada apa namanya bicara yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Jadi yang termasuk yang paling bahaya tadi masalah dusta. Lebih-lebih dusta kaitannya dengan masalah kayak akidah. Yang kedua, khianat. Jadi diberi amanat khianat, berjanji ingkar, lalu zalim. Nah ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang saya bacakan di dalam khutbah tadi, arba'un man kunna fihi kana munafiqun khalisun. Ada 4 golongan, 4 macam yang kalau ada di dalam diri manusia munafik khalisun, maka itu termasuk orang munafik yang tulen, yang asli, khalis, munafik yang beneran. Waman kanat fihi haslatan min huna kanat fihi haslatan min nifaq. Kalau ada sebagian darinya orang itu, tidak ada dari yang tadi, maka dikelompokkan sebagiannya sudah munafik. Tidak 4, hanya ada 1. Nah, 1 itu bagian dari munafik. Jadi orang itu sudah ada bagian disebut orang munafik. Kata ya daha sampai meninggalkan atau misalnya bertaubat. Ya, kalau kita berdusta, kita khianat, kita melanggar janji, lalu kita taubat kepada Allah, taubatan nasuha, insya Allah sabdanya Allah itu dari Allah taubat. Nah itu disebut kata yadaha sampai dia meninggalkannya, artinya stop, berhenti, lalu berjanji akan mengulangi dengan yang lain. Tidak tumina khona, pertama apabila diberi amanat khona khianat. Pada dasarnya kita sebagai manusia diberi oleh Allah amanat. Amanat untuk apa? Amanat untuk membawa risalah, kebaikan. Amanat untuk mengabdikan, untuk bertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam ayat yang lain Allah pernah menyatakan, Allah pernah menawarkan amanat ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Tapi ketika mereka ditawari amanah untuk seperti ini, yang diberi amanah kepada manusia, itu lupa pada Allah. Mereka tidak mau. Asfak nafiha, mereka merasa berat. Nah, tidak mau mereka menerima. Wahamalah al-insan, nah manusia menerima.
Karena jauh menjauh kalau manusia itu disebut orang yang zalim dan jauh. Karena menerima amanat yang begitu berat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah amanat ini lalu kita hianati. Kalau Allah menyatakan harus mengabdikan diri bertunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus kita hianati berarti kita mengkhianati amanat Allah. Ini termasuk orang yang munafik. Lebih-lebih kalau kita diberi amanah untuk misalkan melaksanakan suatu tugas, katakanlah misalkan memimpin kecil-kecilan dari tingkat RT sampai tingkat paling tinggi kepala negara, diberi amanah untuk melaksanakan aturan-aturan bagaimana mestinya yang sudah ditetapkan. Saya melanggar, mengkhianati, nah itu termasuk munafik. Jadi itu orang yang tidak terminal mana. Tidak ada kata-kata apabila bicara dusta seperti tadi itu. Yang ngomong ada saja bohong. Kalau tidak bohong tidak sempurna. Bisa. Dan itu kalau meningkat satu kali akan menjadi terus tanpa kita berhenti atau menjadi kebiasaan dan menjadi akhlak, rasa adanya karakter adalah yang dibiasakan terus menerus menjadi karakter dusta. Dan kalau orang yang dusta, kita harus tahu orang yang suka dusta itu harus cerdas, harus pintar. Sebab kalau orang yang dusta bodoh, kebalikannya memang kemarin ngomong gitu sama bodoh sudah ngomong itu sepeda suatu hal besok lagi beda. Kenapa sabut kamal itu tidak bodoh kan orang yang suka berdosa dan pintar itu cerdas. Kalau mau berdusta artinya dusta itu tidak di ciri orang munafik. Tidak ada saja, bukan berarti harus orang yang supaya kita berdusta harus pintar, bukan berarti. Jadi orang yang pintar harus berdusta, bukan. Wa idza ada berapa dan yang kedua apabila berjanji kepada dia beringkar kepastian, bukan yang ingkar janji oleh siapa? Di kecil-kecilan begini, saya amanatnya ini kepada Anda jangan memberitahu orang lain. Suatu saat kita datang cerita, itu berjanji tidak akan menceritakan sesuatu yang dijual teman. Nah, itu termasuk orang yang melanggar janji. Atau begini, nanti kita akan datang ya, berjanji saya akan datang. Nah, itu. Tapi suatu saat kita tidak datang, nah, itu namanya juga melanggar janji. Walaupun kita mendapat insya Allah, orang takulan lisan ini itu jangan Anda berkata bahwa besok akan melakukan sesuatu bila ada salah kecuali ucapan insya Allah. Tapi insya Allah itu jangan cenderung kepada tidak jadi. So, artinya Allah diberi beban, dipaksakan oleh kita. Saya mau insya Allah yuk mengatakan. Jangan kalau kita terang saja, kalau tidak bisa datang. Kalau ini diberitahulah ya maaf saya tidak bisa datang, supaya kita tidak masuk dosa melanggar janji. Wa idza khasama fajar, apabila berselisih, berbeda pendapat, berdebat, khasama itu selalu ingin menang, ngotot, selalu ingin menang walaupun salah dan tidak mau menerima pendapat orang lain. Dan sehingga berdebat munafik dolim kita ya, tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak menerima mau mendengar orang lain, maka selalu ingin munafik itu berbuat dosa ya, berbuat dosa. Nah ini ada 4 dari khianat, ingkar janji dan zalim. Itu orang munafik. Yang ketiga, yang dari pesanannya, orang munafik itu malas beribadah, ria dan juga zikir
kepada Allah hanya sedikit. Ini di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu menipu Allah dan dia sebetulnya menipu dirinya sendiri. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila dia berdiri untuk sholat, mereka berdiri kusala, malas. Tidak. Orang malas seperti kalau orang yang malas kan tidak khusyuk. Ayah kata garo terus gak taruh ke sholat. Sedang sholat. Pikiran orang itu disebut orang yang bila qamu kusala. Sebab Allahu Akbar konsentrasi khusyuk bahasa agama khusyuk. Nah, itu kalau selain itu malas itu dikelompokkan kepada orang munafik. Bila sholat kamu salah. Maka usahakan ini saya juga berat sekali ya, sama-sama berat. Siapa yang berat? Allah. Lah kami orang tidak lagi berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Allah dia dulu nama berapa orang yang maksudnya orang yang yakin dia dapat itu ada Allah. Atau orang yang sedang yakin berjumpa dengan pelaku dan pokoknya bertemu Rabbi dan Tuhan mereka. Mana ketika mereka yakin akan kembali kepada Allah. Itu khusyuk. Bukan berarti harus tidak mendengar, bukan berarti harus dan melihat dan mendengar. Berbeda bukan khusyuk. Jadi orang-orang yang yakin bahwa dia sedang berjumpa dengan Allah dan dia yakin bahwa akan kembali kepada Allah. Nah, selama kurang lebih berapa menit lah, kira-kira 3 menit, 4 menit. 4 menit bagaimana sholatnya yang 2 rakaat, misalkan bisa 4 menit, 3 menit. Kalau sholat sunatnya ringan bisa 2 menit, 3 menit. Nah, walaupun tidak terlalu lama, tapi tadinya bilang, kamu dalam keadaan khusyuk, tidak kusala. So kalau kamu kusala, ini kalau orang munafik. Yurokuna. Nah, yurokuna nas ria kepada manusia. Jadi kita tidak melakukan suatu perbuatan amal, tapi ria ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Sesuatu pun, ya, apakah itu ibadah dalam beribadah mahal sholat, apakah itu misalkan berinfak, apa saja yang berupa kebaikan ingin dilihat, ingin dipuji oleh manusia, itu dikelompokkan dia. Yurokuna nasa, lihat pada manusia. Walayat kuruna ya, ingat kepada Allah hanya sedikit saja. Jadi semata-mata menggugurkan kewajiban misalnya, semata-mata karena tugas selesai. Itu dikelompokkan oleh Allah ciri orang yang munafik, malas beribadah, ria dan zikir kepada hanya sedikit. Jadi tadi ini dia sebetulnya menipu diri sendiri, bukan menipu Allah tapi menipu sendiri. Apabila dia berdiri untuk sholat, sholat dan malas dan musuh. Yang kedua, apabila dia kemudian dia bernama panggilan dari zikir kepada Allah sedikit. Jadi ketika Allah Akbar nanti Allah nama sebentar. Nah yang ketiga, yang keempat, orang-orang munafik itu orang yang sering mengajak kepada kemungkaran, kepada kezaliman, kepada kejelekan. Ini dalam At-Taubah ayat 70, ayat 67. Al-munafiqun wal munafiqat ba'dhum min ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik ya, laki-laki atau perempuan, sebagian yang satu dan sebagian yang lain, ya'mur bil ma'ruf, mereka menyuruh memerintah kepada kemungkaran, merintah kepada yang buruk, kejelekan. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dia melarang dari kebaikan dan kebaikan. Jadi menganjurkan, memberi jalan kepada kemungkaran, tapi menyempitkan, melarang. Kalau pemerintah luas saya melarang, tidak beri jalan, melarang, menyalahkan itu
kepada kebaikan. Jadi kebaikan itu dipersulit, dihalang-halangi, di jalan bahasa sekarang perintangan. Nah, kalau orang berbaik, berbuat baik, tapi dari kemungkaran dimudahkan, di jalan. Banyak kalau diterjemahkan, dijabarkan luas, artinya memerintah kepada kemungkaran kayak seperti tadi, kebiasaan fasilitas, kebiasaan jalan, memberikan izin, macam-macam. Tetapi ketika kepada kemampuan itulah tadi susah, dipersulit, atau secara langsung melarang yang hal yang baik-baik. Dan ya orang secara langsung, gimana sholat? Lewat dulu. Tapi banyak orang-orang yang tidak langsung akan melakukan kebaikan kita dalam hal ini segala macam. Seperti yang melarang ke pemerintah kemungkaran, yang memudahkan apa namanya ini yang melakukan dulu yang dimudahkan ya orang-orang yang memudahkan. Orang semua gampang untuk jalan, tidak ada orang. Tapi banyak caranya orang apa namanya ada caranya misalkan orang supaya melakukan hal yang tidak baik. Jadi zaman sekarang banyak sekali. Ya, apalagi sudah zaman media sosial, zaman elektronik dulu. Ada banyak cara untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Kemudian wayakuduna ini menggenggamkan tangannya. Jadi artinya apa? Tidak mau memberikan sesuatu kepada orang lain. Bahasa kita pikir. Wayakuduna ini jadi menggenggam tangan. Jadi dalam kita pikir tidak mau tahu orang lainnya, tidak mau membantu orang lain dan memberikan sesuatu. Nasubaha merupakan kepada Allah penasihat, sesungguhnya mereka merupakan diri mereka sendiri. Innal munafiqina wal fasiqun. Nah, orang munafik ini mereka juga termasuk orang fasik. Orang fasik itu kan orang Islam juga, tetapi berbuat salah, berbuat dosa. Ya, itu orang fasik. Jadi orang fasik itu orang-orang yang paham orang Islam, tapi dia melakukan kesalahan, berbuat dosa, berbuat mungkar segala macam. Nah, orang munafik itu dilakukan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita terhindar dari kelompok munafik ini, kelompok orang-orang yang fasik ini. Ya. Kalau kita mudah-mudahan sholat kita ini perbaiki, tidak riak, kemudian juga zikir kepada Allah benar-benar selama sholat itu, selesai ibadah. Kemudian juga kita sedikit-sedikit kemampuan memberikan rezeki kepada orang lain, infak. Ya, baik terang-terang waktu lapang maupun waktu sempit. Kemudian juga apa namanya itu tadi tidak melupakan Allah, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terhindar dari sifat-sifat orang munafik. Mengapa demikian? Sebab Allah mengancam di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 68 dari 67-68-nya, wa'adallahu munafiqin wal munafiqati wal kufar nar jahannam khalidina fiha. Allah telah memberi janji menjadikan buat orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, wal kufar dan orang-orang kafir, nar jahannam, masuk ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalam. Dia hasbuh, cukup bagi mereka merasa dari Allah, wa nahnu laknat dari Allah bagi mereka, wa lahum adzabun muqim, dan mereka akan mendapat siksa yang terkenal. Nah, ini saking pentingnya ciri-ciri orang yang dikenal oleh kita, orang yang beriman kepada Al-Quran, maka Allah menjelaskan ciri orang banyak sekali. Ya, tetapi ini sebahagian saja. Di dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat 45, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar wa lan tajida lahum nasira. Semua orang-orang yang munafik fi darkil asfal, di dalam neraka yang paling bawah. Nerakanya bahasa Kiai.
aspal itu ada. Di lantai sebelah pulau di aspal mana ada. Raya ini sudah di aspal di bawah. Nah orang-orang munafik itu berada di dalam neraka yang paling bawah. Neraka. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada yang menolong. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Mudah-mudahan ini sedikit saya sampaikan sisi orang mutakin kalau sudah tidak bisa kita laksanakan sedikit sholat, zakat, sahur, kemudian infak, dan sisi orang kafir tadi sudah tahu sehingga tidak bisa berbicara dari orang kafir. Nah ini orang yang munafik tadi bisa berada di dalam orang-orang kafir, bisa di orang-orang muslim. Di ciri-cirinya ya antara itu berdusta, mendustakan hal yang tadi untuk merusak keimanan. Yang kedua mengkhianat kepada amanat, mengkhianat amanat, ingkar janji lalu ingkar, kemudian zalim. Kemudian yang keempat malas daripada riya, kemudian juga zikir kepada Allah sedikit, dan yang keempat orang munafik adalah selalu mengajak kepada kemungkaran, melarang kepada kemaksiatan. Dan ancaman bagi orang munafik adalah binari jahannam khalidina fiha, dan bidarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Mudah-mudahan manfaatnya ini memberikan ingat kepada kita yang sedang lupa ya. Dari insya Allah kita terhindar dari sifat-sifat yang buruk ini ya, sifat-sifat yang buruk. Senantiasa kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala juga menjadi ahli surga, orang-orang yang amin. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang yang saya sampaikan. Sekali lagi ini hanya sebagai lazim faidah, memberikan sesuatu kepada bapak-bapak ibu yang sudah paham ada di tauhid untuk menjadi pembangkang kita. Ya, kalau tadi dia akan membangun di tasbih. Namun tidak membuatnya, mohon maaf atas kekurangannya. Akhirnya doa Rabbana